KPK masih ada Novel Baswedan dan kawan-kawan. Mas, kita bantu Mas. Menang saya, karena delivery-nya nggak nyampe 100 miliar kabarnya. Selama itu di depan MK itu mereka taruh alat pemantauan tuh, jadi nggak berani delivery-nya. Yang kedua, itulah yang saya sebut politik uang dan politik curang itu dengan duitokrasi. Demokrasi itu dolar rakyat, itu dolar duit, duitokrasi. Jadi kalau kita bicara strategi menang, kenapa 2024 menjadi paling problematik? Ada satu kata yang saya tulis di April. Pak SBY ketemu partai ini, ketemu partai itu, ketemu konsultan politik, ketemu teman media, ketemu beberapa teman, numpuk informasi di kepala saya. Sambil menuju bandara saya ngetik, dapat 7 lembar. Situ saya tulis, jangan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Belum lama itu istilah cawe-cawe. Terus besoknya 2 minggu kemudian ada wartawan nanya di Tamrin, Bapak ada yang mengatakan jangan cawe-cawe opo. Nggak ada. Itu masih di Sarinah. Baru beberapa kemudian ada pertemuan dengan Pemret, dia ngaku cawe-cawe untuk kepentingan negara. Untuk kemudian memberi fondasi dan analisis apa sih sebenarnya yang terjadi di pemilu tahun 2000. Ya, ini antara pileg, pilpres dan dampaknya terhadap pilkada itu ya pasti akan ada imbasnya ya. Dan pileg pilpres kita kan meskipun putusan MK-nya mengatakan formalnya tidak ada isu itu, tapi kan sebenarnya saya berpandangan yang lebih tepat memotret persoalan itu dissenting opinion-nya sebenarnya. Dan di situ tergambar bahwa praktek pemilu kita itu koruptif. Nah, pasti akan ada imbasnya dengan pilkada. Saya tidak lagi yakin bahwa pilkada kita akan baik-baik saja. Di banyak wilayah sudah mulai terpotret sejak dulu dan makin kuat bagaimana demokrasi kita dibajak dengan dinasti dan duitokrasi dolar uang. Jadi ya memang nggak banyak harapan bahwa pemilu kita ini akan menghadirkan fungsinya, artinya melahirkan demokrasi. Yang terjadi adalah biasanya menguatnya hubungan antara pemodal, pengusaha dengan penguasa. Jadi pemilu-pemilu kita bukan lagi pesta rakyat, tapi pesta oligarki yang kemudian membangun pengaruh bisnisnya lewat jalur lembaga-lembaga negara, kepala daerah, DPRD, sampai tingkat pusat. Jadi tanpa ada perubahan radikal, ya pemilu kita legitimasi bagi praktik korupsi. Ya. Perubahan radikal tadi dimulai dari mana? Agak sulit untuk mengatakan dari mana. Kalau kita bisa memilih pemimpinnya yang paling bagus, ya dimulai dari pemimpin. Tapi karena pemimpinnya yang terpilih menurut saya problematik, karena hasil dari praktik yang koruptif itu, ya dimulai dari para pemilih ini harus sadar bahwa mereka jangan mau disalahgunakan, dibeli untuk memilih pemimpin yang duduk di dalam kekuasaan dengan membeli suara rakyat. Jadi berharap bahwa yang terpilih adalah mereka-mereka yang kemudian memikirkan kepentingan publik itu utopis pada saat mereka duduknya dengan membeli suara kita. Jadi menurut saya di samping perubahan sistem, ya perbaikan undang-undang pemilu, penegakan hukum dan lain sebagainya itu, yang jauh lebih efektif pastinya kita pemilih yang harus sadar bahwa ini suara kita, nasib kita yang kita titipkan kepada kepala daerah, kepada presiden, kepada parlemen, dan kita yang harus memilih dengan tepat. Kalau kita mau dibeli suaranya, ya kita akan dapat orang yang calon-calon koruptor, karena mereka akan mengembalikan uangnya dengan cara-cara korupsi. Ya. Tapi ini sepertinya sudah makin terus. Perubahannya ini kok pesimis ada sih. Lah iya memang karena ini sudah masuk ibarat kanker. Mungkin ini analogi yang sudah usang ya. Ibarat kanker stadium 4 udah mau meninggal gitu.
Jadi kalau nggak ada langkah-langkah drastis, operasi, kemo dan segala macamnya, ya nggak ada harapan. Ya. Saya punya